Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan apa jadinya jika kita terjebak di sebuah goa selama berhari-hari? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Thai Cave Rescue. Series ini diangkat dari kisah nyata di negara Thailand mengenai beberapa pemain bola muda yang terjebak di sebuah goa. Series ini terdiri dari 6 episode. Seperti biasanya, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita berlatar belakang pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Juli. Kemudian, diperlihatkan seorang pelatih bola bernama Ik yang berniat melatih timnya. Ik memiliki sebuah tim bola muda bernama Wild Boars yang beranggotakan berbagai bocah berusia belasan tahun. Di samping itu, diperlihatkan juga seorang bocah bernama Titan yang merupakan anak didik dari Ik. Mengingat jika hari ini ada pertandingan persahabatan, Ik pun bergegas untuk menuju ke lapangan. Di lain sisi, diperkenalkan juga beberapa pemain bola yang lainnya mulai dari Dom yang sangat dekat dengan adiknya. Kemudian, Pong yang hanya tinggal bersama neneknya. Ada juga yang bernama Adul yang suka pergi ke gereja. Kemudian, Mark yang hanya tinggal bersama ibunya. Sementara itu, di tengah lapangan bola, sudah ada beberapa pemain yang datang lebih dulu seperti Bonam, Tae, Not, Nike, dan beberapa pemain yang lainnya. Di suatu tempat, diperlihatkan seorang wanita bernama Non yang merupakan pekerja dari BMKG. Non mengabarkan kepada atasannya jika musim penghujan akan tiba. Non menyarankan agar berita ini disampaikan ke masyarakat. Tujuannya tak lain untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Lalu, หนูจะให้พี่ทำยังไง? รีบแจ้งเตือนภัยโซนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องเมืองตองจีที่มีรายงานเข้ามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วหนูลองคำนวณแล้วว่า Kembali ke pelatih Ik, sebelum pertandingan persahabatan dimulai, dia menyuruh semua anak didiknya agar melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah itu, pertandingan pun dimulai. ครับโน้ตเป็นประตูบุญนำหยิบเสื้อน้ำเงินแล้วก็ไปหยุดว่าเองเป็นห่วงละออนวันนี้เขาได้มันก่อนช่วยแนะนำช่วยตัดสินใจปัญหาอย่างยากๆในวันที่เขา Singkat cerita, selesai bermain bola, pelatih Ik mengajak anggota timnya untuk pergi ke sebuah goa bernama Tam Luang. Goa ini berada di perbatasan Thailand dan juga Myanmar. Goa ini memiliki panjang sekitar 10 km. Mereka semua pun menyepakati ajakan dari pelatih Ik. Namun, ada satu bocah yang lebih memilih untuk pulang. Bocah ini yaitu Nam. Setibanya di depan goa, pelatih Ik menjelaskan ke semua anak didiknya jika goa ini dahulunya adalah tempat tinggal dari seorang putri dari sebuah kerajaan. Goa ini memiliki 9 ruang dan sangat panjang. Pelatih Ik juga mengatakan jika di ruang yang kelima, terdapat kilauan bebatuan yang sangat indah. Pelatih Ik pun berniat mengajak mereka untuk melihatnya. Sebelum masuk ke dalam goa, pelatih Ik mengajak semua anak didiknya untuk berdoa kepada sang putri yang bertujuan untuk meminta izin. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam goa.
ข้างในเจ๋งกว่านี้เยอะ ขอบคุณค่ะ Kembali ke Non, dia pun menghubungi seorang penjaga dari Goa Tamluang yang bernama Pim agar menutup akses masuk ke dalam goa. Sebab akan datang musim penghujan yang membuat ruangan di dalam goa akan terendam dengan air. Dengan bergegas, Pim pun langsung berlari ke arah goa barangkali ada seseorang yang memasuki goa tersebut. Sementara itu, pelatih Ik dan anak didiknya yang sudah berada di dalam goa, mereka pun menikmati pemandangan yang ada di dalam goa. Saat hari menjelang malam, Nam dihampiri oleh orang tua dari temannya yang bertanya tentang di mana anaknya berada. Nam pun menjawab jika teman-temannya sedang berada di sebuah goa untuk bersenang-senang. Melihat hujan yang turun sangat deras, orang tua dari teman Nam pun langsung menuju ke Goa Tamluang. Setibanya di depan goa, orang tua dari teman Nam pun berpapasan dengan Pim yang mengatakan jika lorong goa sudah tergenang oleh air. Seketika, orang tua dari teman Nam pun langsung menghubungi semua orang tua dari tim Wild Boars. Di dalam goa, ketika pelatih Ik dan anak didiknya akan keluar, mereka pun merasa terkejut setelah melihat jalan masuk mereka yang kini tergenang oleh air. Pelatih Ik pun kemudian berniat mengeceknya untuk memastikan jika ruangan yang lainnya tak tergenang oleh air. Tak disangka, pelatih Ik pun malah tenggelam setelah mengecek ruangan yang lainnya karena ketinggian airnya yang lebih tinggi. Hal ini pun menyebabkan pelatih Ik tak bisa mengambil nafas. Seketika, mereka semua pun langsung merasa panik. Pelatih Ik yang kembali tersadar, dia pun kemudian mengajak anak didiknya untuk menunggu air hingga surut. Pelatih Ik mengatakan jika genangan air itu hanya bertahan sementara. Di luar goa, berita ini pun langsung menyebar ke berbagai kota jika terdapat beberapa pemain bola yang terjebak di dalam goa. Seorang gubernur yang bernama Chiang Rai pun langsung datang ke lokasi untuk memastikan jika keadaan anak-anak baik-baik saja. Di depan goa, Gubernur Rai pun langsung disambut oleh orang tua anak-anak yang merasa panik dengan keadaan anak mereka. Gubernur Rai pun berjanji jika dia akan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara itu, di dalam goa, mereka semua pun merasa panik sebab sudah 1 hari genangan air belum juga mengalami surut. Pelatih Ik menenangkan mereka semua jika keadaan akan baik-baik saja. โอเคตีเรียกวิวกลับมาก่อน พี่ไปก่อนเถอะไม่ต้องรอผม เวลาผมไม่ได้ Di luar goa, Gubernur Rai pun mengundang seorang pria yang merupakan seorang penjelajah goa. Pria itu sangat paham sekali mengenai kondisi lorong di Goa Tamluang. Pria itu pun menjelaskan jika di Goa Tamluang akan tergenang 80% di ruangan 1-8. Hal ini disebabkan karena ruangan 1-8 di dalamnya memiliki luas yang sangat sempit. Benar saja, pelatih Ik dan anak didiknya yang ada di dalam goa pun langsung mengungsi ke ruangan 9 sebab ruangan yang lain mulai tergenang oleh air. Di luar goa, Gubernur Rai terpaksa meminta izin ke Wakil Menteri agar mengirimkan beberapa pasukan khusus untuk menyelamatkan anak-anak. Pasukan khusus ini bernama Navy Seal. ตอนพี่ส่งผมมาชายแดนเนี่ยโอเคงั้นตามใจ Di dalam goa, mereka semua pun merasa panik sebab genangan air makin terus meningkat dan tak bertambah surut. Pelatih Ik pun berusaha menenangkan anak didiknya jika mereka semua akan baik-baik saja. Kini, 1 hari pun telah berlalu. Pelatih Ik mencoba mencari jalan lain barangkali goa ini memiliki jalan alternatif. Pelatih Ik pun mengajak kedua orang untuk ikut bersamanya. Di luar goa, beberapa pasukan dari Navy Seal pun telah tiba di lokasi. Gubernur Rai pun seketika merasa sedikit lega. Kembali ke pelatih Ik, setelah dia melihat-lihat ke berbagai sudut, ternyata goa itu tak memiliki jalan alternatif alias buntu. Kini, 2 hari pun telah berlalu.
beberapa pasukan dari Navy SEAL mulai diperintahkan untuk menuju ke tempat dari anak-anak berada. Tak disangka, di setiap ruangannya, arus air bertambah semakin deras. Pasukan dari Navy SEAL pun hanya sanggup menyelam hingga ruangan yang ketiga. Tiga hari telah berlalu. Pasukan dari Navy SEAL pun mulai frustasi sebab ruangan yang mereka selami sangat sempit. Ukuran ruangannya hanya selebar bahu. Tak ada pilihan lagi, Gubernur Ray pun terpaksa mendatangkan 6 penyelam ahli yang berasal dari berbagai negara. Kini, 5 hari pun telah berlalu. Sebelum ke-6 penyelam ahli ini memasuki goa, mereka memiliki ide agar memasangkan tali dari ruangan satu hingga yang lainnya. Tujuannya tak lain agar mempermudah para penyelam untuk melewati ruangan demi ruangan. Di ruangan ke-9, anak-anak pun mulai kelaparan sebab sudah 7 hari mereka tak makan sama sekali. Mereka hanya minum air yang berasal dari aliran air hujan. Setelah 9 hari berlalu, para penyelam pun akhirnya berhasil menemukan anak-anak yang berada di ruangan ke-9. Hello พ่อแม่ผมอยู่ไหน ขอหาหน่อยครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ด้านนอกไหมนะครับ Orang tua dari anak-anak yang menunggu kabar pun kini merasa bahagia sebab anak-anak mereka ternyata masih baik-baik saja. Berita ini pun mulai tersebar ke seluruh dunia hingga Amerika pun mengirimkan tentara sukarelawan mereka. Kini, mereka pun memikirkan cara untuk mengevakuasi anak-anak. Para penyelam membutuhkan waktu hingga 3 jam untuk sampai ke ruangan akhir. Dengan demikian, sangat sulit sekali untuk mengevakuasi anak-anak dari ruangan ke-9. Di depan goa, terdapat seorang wanita bernama Kelly yang merupakan seorang peneliti dari lembaga perhutanan yang ahli dalam mengidentifikasi mengenai perairan. Kelly menjelaskan jika genangan air di dalam goa akan semakin tinggi tiap beberapa jam. Dengan kata lain, apabila genangan air telah melewati batas yang wajar, maka para penyelam akan kesulitan kembali untuk masuk ke dalam goa. Kelly merencanakan sesuatu agar genangan air di dalam goa bisa menurun. Di ruang ke-9, anak-anak diberikan makanan dan juga minuman untuk sementara waktu. Kini, para penyelam hanya bisa mengantarkan makanan dan memikirkan cara untuk mengevakuasi mereka. Seorang mayor dari tentara Amerika pun menyarankan Gubernur Ray agar membuat lubang alternatif yang terhubung ke ruangan ke-9. Tanpa pikir panjang, Gubernur Ray pun langsung menyepakati rencana tersebut. This is our search area. We'll be working side by side in areas. We're a team from the Geotechnical Institute. As possible, so we can pull our boys to safety. Sementara itu, Kelly meminta bantuan kepada PIM agar memberitahukan mengenai aliran air yang mengarah ke dalam goa. Kelly berniat untuk menutup aliran air yang menuju ke goa tersebut. Di ruang ke-9, beberapa pasukan dari Navy SEAL pun diperintahkan untuk tetap tinggal agar menjaga anak-anak. Kembali ke Kelly, PIM mengantarkan Kelly ke atas bukit dan menunjukkan aliran air yang mengarah ke dalam goa. PIM menjelaskan jika aliran air ini mengarah ke 2 arah. Yang satu mengalir ke negara Thailand, sedangkan yang satunya mengalir ke negara Myanmar. Kelly pun memiliki rencana untuk menutup aliran air ke negara Thailand. Hal ini agar genangan air di dalam goa bisa menyusut. Tak disangka, genangan air di dalam goa malah semakin naik dan tak menyusut sedikit pun. Kini, Kelly pun menyadari jika genangan air ini berasal dari aliran hujan yang turun secara terus-menerus. PIM kemudian mengatakan jika terdapat sebuah rawa yang airnya berasal dari goa tersebut. Seketika, Kelly pun memiliki rencana untuk mengurangi genangan air di dalam goa dengan mengalihkan airnya yang mengalir ke sebuah rawa.
table. Now we lower it. And how exactly do we do that? As fast as we possibly can. Di atas bukit, Gubernur Ray dan Mayor dari tentara Amerika pun mulai melakukan pengeboran yang terhubung ke dalam ruangan ke-9. Tak diduga, pengeboran itu pun mengalami kegagalan karena kondisi tanahnya yang mengeras. Di lain sisi, Kelly bersama Pim pun berhasil mengurangi genangan air di dalam goa dengan mengalirkan air di sebuah rawa ke tempat lain. We owe you both to Houston. We need a new rescue plan. Beberapa penyelam pun sepakat untuk menyelamatkan anak-anak melewati jalan utama. Di samping itu, seorang anggota medis mengatakan jika oksigen di dalam goa pasti semakin menipis. Dengan begitu, mereka harus bergegas menyelamatkan anak-anak. Anggota medis itu pun memperkirakan waktu yang tersisa sebelum oksigen di dalam goa itu habis adalah 1 minggu. You have one. Only one. You must speed up our rescue timeline. Di suatu tempat, pemimpin dari Navy SEAL terpaksa meminta bantuan kepada seniornya yang telah pensiun yang ahli dalam menyelam. Dia bernama Jasem. Jasem atau yang kita panggil saja dengan Sam pun diminta untuk membantu dalam masalah ini. Sementara itu, di ruang ke-9, kedua penyelam asal Inggris pun memiliki rencana agar mengajari anak-anak untuk menyelam. Hal ini agar mempermudah penyelamatan mereka nantinya. Di lain sisi, Pim bersama Kelly pun meminta maaf kepada penduduk desa karena sawah mereka yang tergenang oleh air dari rawa. Semua penduduk desa pun memaklumi hal itu. Bagi mereka, padi bisa ditanam lagi, sedangkan nyawa anak-anak hanya berlaku 1 kali. Kembali ke ruang ke-9, T akan menjadi percobaan pertama dalam latihan penyelaman. Setelah latihan penyelaman dimulai, T hanya bertahan beberapa detik. Dari kejadian itu, kedua penyelam dari Inggris pun menyimpulkan jika anak-anak belum mampu untuk berlatih menyelam. Maka dari itu, mereka harus membuat rencana yang lain. Di hari ke-13, seorang mayor dari Amerika mengabarkan jika mereka kekurangan stok tabung oksigen. Sam yang mendengar hal itu, dia pun mengabarkan kepada istrinya jika dia merasa tak tega dengan anak-anak. Sam juga mengatakan jika mereka saat ini kekurangan tabung oksigen. เขายังไม่ได้ออกข่าวถังอากาศไม่พอ ดวงจริงเลยอ่ะ พวกนี้โชคร้ายว่ะ Singkat waktu, tiba-tiba terdapat kiriman tabung oksigen yang entah dari siapa. Gubernur Ray pun seketika merasa bersyukur. Kini, misi pengiriman makanan ke anak-anak pun kembali dilanjutkan. Sam menawarkan dirinya untuk mengantarkan makanan itu ke anak-anak. Namun, saat di tengah jalan, Sam tiba-tiba terseret oleh arus air yang sangat deras. Hal itu pun membuat Sam harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian Sam ini benar-benar nyata dan terjadi. Sam dikenang sebagai sosok pahlawan yang ikut serta dalam penyelamatan anak-anak. Berita kematian dari Sam ini pun membuat Ketua Menteri turun serta ke dalam lapangan. Gubernur Ray pun diminta oleh Ketua Menteri agar tak melakukan hal yang fatal lagi. Ketua Menteri pun menyuruh Gubernur Ray agar mencari rencana yang lebih aman. จะให้เด็กๆดำน้ำกันออกมาเองจริงๆเหรอเนี่ย
แล้วเด็กๆไม่ขาดออกซิเจนเหรอ เราจะปั๊มออกซิเจนเข้าไปให้ในนั้นครับ ไม่ได้เลย แต่คุณจะให้เด็กๆที่อดข้าวอด Seorang wakil menteri pun memiliki rencana agar memompa oksigen ke ruang 9 hingga musim penghujan telah habis. Dengan kata lain, anak-anak dibiarkan hidup di dalam goa selama 4 bulan hingga air surut. Gubernur Ray pun tak setuju dengan hal itu, sebab kondisi anak-anak pasti akan melemah. Karena tak ada titik keluar, semua orang pun dikumpulkan untuk membuat rencana yang efektif. Penyelam dari Inggris pun menyarankan untuk membius anak-anak dan membawanya keluar. Namun, penyelam lain tak setuju dengan hal itu, sebab ukuran lorong yang hanya sebahu pasti akan menyulitkan penyelam. Ditambah lagi, ukuran lorong yang sangat panjang dan derasnya arus air akan membuat penyelam mengalami kesulitan. Kedua penyelam dari Inggris itu pun mengatakan jika hal itu bukanlah kesulitan bagi kedua orang penyelam asal Australia yang sudah terkenal dengan kehebatannya. Mereka berdua bernama Richard Harris dan juga Craig. Which one of you is the doctor? I don't trust. I don't move without Craig. Doctor, or unique problems. Well, this is about as unique as it comes. This is about... Major, with respect, I don't move without Craig. Tanpa pikir panjang, Gubernur Ray pun langsung memanggil kedua penyelam itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Non yang berasal dari lembaga BMKG yang ingin mengabarkan sesuatu. สักอย่างอ่ะยิ่งพอได้ข่าวจากแซมเดี๋ยวนะไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วด้วยเดี๋ยวพี่พาเราไปหาผู้ว่าดีกว่าให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วฝ่ายเราช่วยได้แต่ดันไม่ช่วยอ่ะคราวนี้ได้โดน Di hari ke-14, tibalah Harris dan juga Craig. Tak ingin membuang waktu, Mayor dari tentara Amerika pun menjelaskan kepada Harris dan juga Craig mengenai ruangan di dalam goa. Setiap ruangan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Forward with a body, no one knows what the hell's going on. Someone is going to these down south. So far all I've heard is the ways you're setting my friend up here to... I was throughout the cave with Skeds to pull the boys out of the water. Setelah penjelasan selesai, Harris langsung menyimpulkan jika rencana evakuasi yaitu dengan membius anak-anak dan memasangkan masker bertekanan positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh penyelam asal Inggris. Namun, dalam misi ini, hanya Harris bersama Craiglah yang bisa membawa anak-anak. Gubernur Ray pun bertanya tentang apakah yang dimaksud dengan masker bertekanan positif. Harris menjelaskan, jika masker itu merupakan masker yang dikhususkan untuk seseorang dalam keadaan tidak sadar. Dengan kata lain, seseorang yang tidak sadar tetap bisa bernafas dengan normal. Masker ini hanya dimiliki oleh negara Amerika. Singkat waktu, masker bertekanan positif pun berhasil dikirimkan oleh negara Amerika. Sebelum itu, Harris meminta kepada Gubernur Ray untuk mencarikan seseorang seusia anak-anak di dalam goa untuk dilakukan latihan. Gubernur Ray pun memanggil Nam yang tak ikut ke dalam goa sebelumnya. Saat sesi latihan berlangsung, Harris dibuat berpikir sebab ukuran goa yang hanya selebar bahu. Dengan cerdasnya, Harris memiliki rencana untuk membawa anak-anak di bawah mereka layaknya tabung oksigen. Hold. If the pumps go, that's it. Harris kemudian mengatakan kepada Gubernur Ray jika latihan ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, sebab dia harus mengevaluasi terlebih dahulu jika rencana ini tak membahayakan anak-anak. Saat akan dilakukan sesi rapat, Non mengabarkan jika diprediksi esok hari akan ada badai hujan yang sangat deras. Badai hujan ini setara dengan 4 kali lipat seperti hujan biasa. Non mengatakan jika kemungkinan besar ruangan ke-9 juga akan tergenang air. Chamber 8 and my colleague Craig will be waiting. Seketika, mereka semua pun langsung merasa panik. Gubernur Ray mengatakan jika mereka tak bisa memutuskan waktu lagi. Misi penyelamatan anak-anak harus dimulai dari besok. Kini, izin penyelamatan ini pun tergantung terhadap Ketua Menteri. Ketua Menteri kemudian bertanya kepada semua orang tentang seberapa besar penyelamatan ini berhasil. Sebagian besar mereka menjawab jika keberhasilannya yaitu 50%.
beberapa penyelam pun mengatakan jika lebih baik menyelamatkan beberapa orang daripada membiarkan semuanya tewas. Dikarenakan misi penyelamatan ini menjadi misi terakhir, Ketua Menteri pun mengizinkan rencana mereka. Our mission to rescue the eyeballs. Di hari ke-15, seorang pasukan dari Navy SEAL pun menyelam ke ruang ke-9 untuk mengabarkan kepada anak-anak jika mereka akan dievakuasi. Namun, evakuasi ini hanya memiliki peluang 50% dari mereka yang akan selamat. Seketika, anak-anak pun langsung merasa panik. เพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมา Sebelum memulai misi evakuasi, Gubernur Ray bertanya kepada Harris tentang siapakah yang kemungkinan tak selamat. Harris pun menjawab jika anak-anak bertubuh kecil yang kemungkinan tak akan selamat. Mendengar hal itu, misi evakuasi pun dimulai dari anak-anak yang bertubuh besar. We'll be keeping hyper-accurate watch of the weather. Unconscious. Now you need to check the boys in each... Their health is already fragile. Are here. If something goes wrong once you're in that water... Rick? Harry. Evakuasi yang pertama pun dimulai dari Not. Evakuasi ini berjalan sesuai rencana dan tak ada kendala. Singkat waktu, sebagian dari anak-anak pun telah berhasil dievakuasi. Semua orang pun seketika merasa sangat senang. Di hari ke-16, badai hujan yang turun pun benar-benar membuat genangan air di dalam goa semakin tinggi. Gubernur Ray memerintahkan Harris agar melanjutkan penyelamannya. Akan tetapi, karena sudah 12 jam penyelaman, Harris memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. 90 minutes. First kid took nearly 5 hours to get out. Keesokan paginya, penyelaman pun dilanjutkan lagi. Pelatih Ik menjadi orang yang dievakuasi pertama di hari ini. Singkat cerita, tersisalah Mark yang berada di dalam goa. โอกาสไปทำอะไรพวกนั้นอีกดีกว่ามา Saat evakuasi dari Mark akan dimulai, Harris memiliki kendala sebab tak ada masker yang seukuran dengan Mark. Dengan terpaksa, Harris pun menutup ruang masker dari Mark dengan menggunakan sebuah benda. I can do this. Let's get your own gear. Ya. Di tengah penyelaman, Harris benar-benar merasa kesulitan sebab masker dari Mark yang mulai terisi oleh air. Harris pun sempat berhenti beberapa kali untuk memastikan jika Mark masih bernafas. Craig yang melihat hal itu pun mengatakan apabila nantinya Mark tak berhasil diselamatkan, setidaknya Harris telah berjuang dengan keras. I'm gonna take him. Okay? Breathing so shallow. Lebih sialnya lagi, genangan air di dalam goa telah melewati batas maksimum. Hal ini pun membuat tanah di dalam goa mengalami longsor. Dengan penuh keyakinan, Harris bersama Mark pun berhasil keluar dari goa. Di luar goa, Mark mulai tak bernafas dan jantungnya sangat lemah. Anggota medis pun berjuang keras agar Mark bernafas lagi. Pada akhirnya, Mark pun kembali bernafas. Kini, semua anggota dari Wildbergs pun berhasil diselamatkan. Semua orang dari penjuru dunia bersorak bahagia mendengar berita itu, dan kemudian cerita pun berakhir.
Pada series kali ini, banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu bahwa perjuangan atau usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti pada series ini, berbagai cara telah dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak. Walaupun beberapa kali mengalami kegagalan, pada akhirnya anak-anak pun berhasil diselamatkan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.